Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Hizkia David Emor dengan NIM 190510028. Pada saat ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester hukum lingkungan. Soal nomor 1. Apakah makna filosofi implementasi konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah tercapai di Indonesia pada saat ini? Adakah jaminan bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang apabila kekayaan alam ini tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terencana dan melanggar Undang-Undang PPLH? Jawaban: sesuai yang dicantumkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam, natural resource orient, untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu sesuai pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nomor 2. Apakah instrumen hukum nasional baik konstitusi maupun UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH telah menjadi jaminan bahwa aspek penegakan hukum lingkungan berlangsung baik di Indonesia? Jika sudah, apakah indikatornya? Jika belum, apakah faktor penghambatnya? Jawaban: menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia, undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan. Indikatornya pada UU nomor 32 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam pasal 12 UU nomor 32 tahun 2009, pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika RPPLH belum terbentuk, maka pemanfaatannya harus memperhatikan 3 aspek, yakni keberlanjutan faktor, penghambatan, penegakan hukum, lingkungan hidup mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang telah ditemui. Nomor 3. Persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan adalah akses terhadap keadilan, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan kadang-kadang melakukan praktik serangan hukum balik. Beberapa contoh seperti Dr. Rignolda Yamaludin dari Yayasan Kelola Manado divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado dengan amar putusan melakukan pencemaran nama baik perusahaan Neumon, serta kasus Jul Takaliwang dari Yayasan Suara Nurani yang divonis PN Manado 1,2 tahun dengan tuduhan provokasi mendemo tentang Australia PT Maires Seputan Mining MSM. Menurut Anda, apakah faktor yang menyebabkan hal demikian terjadi? Apakah Anda ada alternatif lain untuk menangkal strategi serangan balik dari perusahaan terhadap masyarakat yang memperjuangkan keadilan di Indonesia? Jawabannya, keadilan dalam penegakan hukum harus ditegakkan. Semua orang dianggap sama di mata hukum. Maka dari itu,
masyarakat yang memperjuangkan keadilan harus ditanggapi oleh para penegak hukum. Kasus yang dialami oleh Dr. Rignolda dan Julta Kaliwang merupakan bukti dari adanya serangan balik perusahaan yang salah untuk menggugat masyarakat. Namun, hal ini juga diteliti bisa disalahkan juga pada masyarakat yang tidak bisa meredam emosi dan menyebabkan celah bagi perusahaan untuk menuntut balik masyarakat karena perusahaan juga merasa dirugikan. Maka dari itu diharapkan masyarakat untuk lebih sabar menanggapi sengketa kasus yang ada dan tidak termakan provokasi yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat sendiri. Para penegak hukum juga diharapkan adanya perhatian bagi masyarakat yang mengalami sengketa untuk membantu masyarakat dalam hal proses penyelesaian sengketa sehingga masyarakat juga tidak gampang bangkit emosi disebabkan masyarakat merasa tidak adanya dampingan dari penegak hukum. Yang semestinya dilakukan hukum harus berpihak pada yang benar, bukan menjadi alat untuk mencari keuntungan semata, karena pada hakikatnya semua orang sama di mata hukum. Equality before the law prinsipnya. Soal nomor 4. Menurut Anda, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan jika AMDAL-nya bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW)? Misalnya PT MSM yang mendapat sorotan karena merancangkan pembuangan tailing ke Teluk Rinondoran dan memicu keresahan warga masyarakat Minut dan Kota Bitung. Jawabannya, untuk mengeluarkan proses AMDAL itu, maka itu bisa keluar apabila tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah, maka pihak perusahaan tersebut perlu dipertimbangkan kembali AMDAL yang dibuat oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa harus bertentangan? Adapun demikian jika dikarenakan hal tersebut meresahkan warga. Untuk itu, pihak perusahaan harus mengkaji kembali pembuatan AMDAL-nya dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait agar tidak terjadi pelanggaran masalah pembuangan limbah tailing. Soal nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak strict liability? Menurut pasal 88 UU RI nomor 32 tahun 2009, bagaimana contohnya? Jawabannya, strict liability merupakan doktrin pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab muncul seketika tanpa didasarkan kepada adanya unsur kesalahan. Liability without fault. Doktrin strict liability merupakan tanggung jawab orang yang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai extra hazardous atau ultra hazardous atau abnormally dangerous, maka diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan meskipun telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut. Walaupun dilakukan tanpa kesengajaan, prinsip tanggung jawab mutlak strict liability merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 88. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3. Soal nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan prinsip pencegahan dini? The practical principle dalam hukum lingkungan, dan apakah acuan dipakai untuk menghasilkan prinsip pencegahan dini? Jawabannya, prinsip pencegahan dini merupakan bahwa apabila ada ancaman yang berarti atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, serta ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Terima kasih.